Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, sepuh yang saya muliakan, para sesepuh dan yang kita tuakan, serta takmir Masjid Al-Fatih Kriya Kartika, dan juga seluruh jamaah serta pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim itu hendaknya lebih idealnya adalah mengenal Rasulullah, seluruh keluarganya, ya, bahkan seluruh sahabatnya. Jadi menurut Imam Al-Hambali itu wajib bagi kula jenengan, sama Imam Hanafi ya, wajib bagi kula jenengan mengetahui Rasulullah sak nasab-nasabnya, Pak. Kalau tidak berarti berdosa. Padahal di sisi lain Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang tidak mencintaiku dan keluargaku melebihi cintanya dengan keluarganya dan seluruh manusia, berarti tidak termasuk golongan Rasulullah. Nah, mulai jenengan kadang-kadang nih lagi nasabe Muhammad dugi Abdul Muthalib ngene wis gak paham blas. Pamane sinten ngoten niku kadang mboten paham, Pak. Kok muni Abu Thalib niku keliru Abu Gosong. Tapi niku daerah kula mriku. Insyaallah mboten nggih, Pak nggih. Di sini mboten. Mboten beda maksudnya. Banyak saudara-saudara kita itu yang lebih hafal biografi pejabat, biografi artis gitu. Tapi kurang paham terhadap biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa yang panjenengan pilih kok Siti Aisyah itu loh? Satu sisi menggambarkan Rasulullah itu sekitar 50-an menikahi Aisyah itu. Baik jamaah sekalian, sebagai satu pengantar perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu sama dengan kula jenengan, bahwa setiap orang itu memiliki orang-orang tertentu yang paling disayangi. Orang-orang tertentu yang paling dicintai. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau ditanya oleh sahabat Amr bin As, Ayyun nas habu ilaiki ya Rasulullah, beliau menjawab, ya, siapakah yang panjenengan lebih cintai ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aisyah, yaitu Aisyah. Bukan berarti tidak cinta dengan Khadijah, tapi yang paling dicintai Rasulullah, ya, yang paling disayang Rasulullah adalah Siti Khadijah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kula jenengan mengenal beliau? Ini kita supaya nanti jadi contoh untuk keluarga kula jenengan, untuk putra putri kula jenengan, khususnya yang punya anak putri. Ya, bagaimana sosok seorang istri Khadijah ini? Nama asli beliau, ya, ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab, Bapak Ibu. Ya, jadi beliau ini punya panggilan Ummu Abdillah. Nama aslinya Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyi Al-Qurasyiyah Al-Makkiyah. Terus makanya diurut-urut ke sampai di Ka'ab, ini nanti ketemu dengan nasabnya Rasulullah. Nah, nasabnya Rasulullah nanti kalau terus diurut malih, itu dugi Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu termasuk bapak-bapak kula jenengan yang kemudian punya putra Ismail. Ya, dari situlah awal konflik antara yang sekarang terjadi di Palestina itu. Bahwa di Palestina itu adalah awalnya miliknya kita umat Islam yang ada Masjidil Aqsa. Ya, nah di situ diperebutkan oleh Yahudi. Dari mana? Dari Yakub. Ada seorang yang bernama Yahuda itu dan seterusnya. Mereka mengingkari janjinya dan seterusnya, sehingga ada namanya Bani Israel itu. Namanya Bani Israel ya kan, suka ngengkel, ngeyel, jaluk diantem tewel. Sampai sekarang Pak, panjenengan bersyukur di sini. Sholatnya, masya Allah, masjidnya minimalis, jamaahnya maksimalis.
Kadung bablas rono nderek Google Map ditutup dalane. Wes ini sakmono gedene. Tak buka gak kena, akhirnya mundur. Agak iki arepe ngaji leren undur-undur dhisik. Ya alhamdulillah, dan itu sudah terbiasa, Pak. Kalau di sini jalannya bagus. Kalau di daerah-daerah tertentu sampai di Bawean, sampai di Sumeneb, bahkan di seberangnya sana ya, di Kalimantan, di Sulawesi itu Masya Allah. Tapi jamaahnya luar biasa semangat kata panjenengan itu. Itu jamaah sekalian. Baik, kita lanjutkan. Beliau adalah salah seorang dari istri Rasulullah SAW yang mana di dalam kelahiran beliau ini ya, yaitu 4 atau 5 tahun setelah diangkatnya Rasulullah menjadi Rasulullah SAW. Maka sahabat Aisyah dinikahi Rasulullah pada umur 6 atau 7 tahun, Pak. Jadi waktu itu ya, orang Arab itu umur 7-8 tahun itu sudah besar. Mboten kerucil-kerucil kayak putra-putri kula jenengan. Potongannya Arab-Arab pati genah gitu. Nah, orang Arab itu dukur-dukur, Pak. Oke, banyak kejadian itu pas sujud ini dilangkahi, pas ngadep nunduk juru jubahe wong Arab nih. Itu sering terjadi. Nah, beliau ini dinikahi Rasulullah menurut riwayat umur 6 atau 7 tahun, tapi mulai dalam konteks benar-benar sama Rasulullah itu 9 tahun. Ada juga yang mengatakan 11 tahun. Itu intinya ketika dinikahi Rasulullah itu umur 6 sampai 7 tahun. Dalam maqalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yajma'u bi annaha kanat akmalat as-sadisah wa dakhalat fi sabi'ah. Jadi antara 6 sampai 7 masuk dalam 7 tahun. Jadi itu karena terjadi khilafiyah memang. Beliau adalah wanita yang sangat mulia yang mendampingi Rasulullah hingga wafat beliau. Satu-satunya istri yang mendampingi Rasulullah sampai beliau wafat. Kalau Khadijah awal-awal dakwah Rasulullah di backup oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan segala daya upaya, jiwa, raga dan hartanya ya untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian. Sedangkan dalam kiprah beliau untuk periwayatan hadis ini menggambarkan bahwa kalau jangan main-main terhadap hadis, karena hadis itu ya ada tingkatan-tingkatannya. Saya kuliah 4 tahun di jurusan tafsir hadis, itu Masya Allah mustalah hadis itu detailnya luar biasa. Kalau jangan harus tahu tentang mustalah hadis, setelah itu kemudian menyikapinya dan memakainya dalam kehidupan kita. Mana hadis yang kita pakai sebagai dalil, mana yang dianjurkan untuk dipakai, dan mana yang tidak. Sehingga ada sahih, ada hasan, ada dhaif, bahkan ada yang maudhu. Begitu. Untuk yang sahih, insya Allah muttafaqun alaih, ijma'ul ulama, silahkan dipakai. Ya, harus dipakai. Terutama dalam konteks qat'i, hukum-hukum Islam yang bersifat azasi. Namun ada juga dalam konteks hadis dhaif, hadis lemah, menurut Imam Asy-Syafi'i masih boleh dipakai selama untuk afdhalul a'mal. Keistimewaan amal-amal fadilah kula jenengan. Nah, yang nggak boleh sama sekali itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Namanya juga palsu, Pak. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Oke. Nah, beliau ini adalah satu-satunya seorang wanita yang meriwayatkan terbanyak hadis dari Rasulullah. Sekitar 2210 hadis. Ya. Ini grade-nya kedua setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah sekitar 5.500 sekian hadis. Dan itu dihafal, Pak. Jadi hafalannya Aisyah ini paling kuat di antara wanita di seluruh Arab. Ya, makanya dipilih Rasulullah ya, dan diserahkan oleh Abu Bakar untuk mentasarrufkan putrinya dalam rangka mewarisi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Aisyah. Nah, sedangkan di dalam konteks kitab Adz-Dzahabi disebutkan
ittafaqal Bukhari wa Muslim, dalam konteks Sahih Bukhari dan Muslim itu ya sekitar 174 hadis. Yang khusus di Bukhari 54, yang khusus di Muslim 99 hadis. Tapi yang tersebar di Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, An-Nasai dan sebagainya itu total 2210 lebih. Itu jamaah sekalian. Ya, ini ngaji tenanan nih ya Pak ya. Saya tuh biasanya kalau ngaji itu sambil guyonan, sambil sholawatan gitu Pak ya. Hadis-hadis tersebut hampir semua langsung dari Nabi Pak. Tidak ada yang lewat sahabat siapa, tidak ada. Jadi beliau ini ya satu-satunya istrinya Rasulullah yang setiap gerak-gerik Rasulullah, setiap ungkapan-ungkapan indah Rasulullah beliau catat di dalam hatinya, yang kemudian dihafal langsung dari Rasulullah. Bahkan beliau ini menjadi pijakan seluruh sahabat untuk meriwayatkan hadis. Ya, jadi beliau ini di samping langsung dari Rasulullah juga ada dari Abu Bakar, Umar, Fatimah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Itu Aisyah. Ya. Nah, sedangkan yang sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau ini juga banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab yang notabene senior itu meriwayatkan hadis dari Aisyah. Ya, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, bayangkan. Seorang Abu Hurairah Pak meriwayatkan hadis dari Aisyah. Ya, ini termasuk juga tabi'in itu juga meriwayatkan hadis dari beliau. Masya Allah Pak. Ya, jadi ada Sa'id bin Al-Musayyab, Amir bin Maimun, Al-Qamah bin Qais, ya, dan seterusnya. Itu banyak tabi'in, pengikut para sahabat yang meriwayatkan, mensinyalir hadis dari Aisyah. Ini yang luar biasa Bapak. Maka sahabat atau istrinya beliau Aisyah ini memiliki afdolnya, memiliki fadilah, memiliki maziyah, ya, memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan istri yang lain. Oke, ingkang sepindah, beliau adalah istri yang paling dicintai Rasulullah. Yang kedua, ya, Nabi tidak menikahi gadis selain beliau Pak. Jadi istrinya Kanjeng Nabi niku enten 9, bahkan ada yang mengatakan 11 sampai 13, tapi yang gadis hanya 1, bayangkan Pak. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah beristri banyak itu benar-benar karena untuk perjuangan agama, untuk menolong sekaligus untuk mematuhi perintah Allah Pak. Mboten kados kula jenengan kepengin wayuh ngono gayane sunah Rasul gitu. Padahal sunah Rasul banyak sekali. Ini kalau jenengan, saya itu ketika ibunya masih ada itu Pak, banyak terus terang yang nawari saya itu, Pak Yai mboten poligami tak? Tak jawab, nek poligami itu, oh ya jane ya poliponik, bermacam-macam rasa. Tapi akhirnya sesuai kan dadi nang poliklinik, wong boyok gegere. Jadi ya udah siji wis tak rumat. Alhamdulillah. Setia sampai wafat. Ya, jadi walaupun saya itu terkenal Pak kalau di pengajian ibu-ibu itu dengan Kiai Iwan. Iwan itu idaman wanita. Ya, ngaji kali bapak-bapak ngene buat ibu-ibu ya dikurung nang kono ya, rapate semangat. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi gitu Bapak Ibu. Ngapunten. Jadi kalau ada orang kaum orientalis yang menuduh Rasulullah itu maniak, itu salah besar. Ya. Jadi betul-betul ini atas perintah Allah. Ada seorang istri yang suaminya seorang Buddha. Karena masuk Islam, berjuang di agama Allah, lalu meninggal syahid. Untuk menghibur wanita ini, kemudian janda ini dinikahi sama Rasulullah. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang dari boyongan perang kemudian masuk Islam dinikahi beliau. Dan semua itu janda. Lah jenengan karepe kan mboten. Wis dibujuk dan anak 5 gitu. Aja meneh kok gadis. Nek iso ya rondo barang dijujuk pisan. Alasannya apa? Sunah Nabi. Juga sunah Nabi kok urusan perkawinan tok. Kalau niku paling jengkel niku malam Jumat, Pak. Ngono tulisi saatnya sunah Rasul.
Tapi hubungannya karo ngonoan apa gak salah? Padahal sunnah Rasul itu yang paling hebat malam Jumat itu apa Pak? Tahajud harusnya. Qiyamul Lail. 1 kali 24 jam. Apakah kula jenengan sudah mengikuti sunnah Rasul? Jangan sunnah Nabi itu dihubungkan dengan malam Jumat waktunya sunnah Nabi. Itu ditulisi Pak. Ono gambarnya wanita cantik. Kira-kira asumsinya kemana itu? Ya, kalau paling jengkel, siji paling jengkel niku saya nomor kali nek malam Jumat itu dihubungkan kali masalah mistik. Wah, ya ada hantu malam Jumat, kliwon malam Jumat, lagi lah ini sebetulnya melemahkan Islam itu Pak. Ya, membuat Islam itu seakan-akan malam Jumat yang notabene Lailatul Jum'ah Mubarakah ini ternyata di situ banyak hantunya, banyak pocongnya. Ono ojo metu-metu lha nggarai kena wewe gombel. Lah udah kacau nih gimana. Itu ya Mas kalian. Maka hati-hati kaum orientalis yang ingin menghancurkan Islam. Islamophobia itu juga banyak. Bahkan ngapunten, saya pernah menerangkan tentang pembelaan terhadap Palestina. Itu ada yang menyalahkan begini. Loh, salahnya Hamas sendiri karena menyerang duluan. Ya kan? Mungkin kemarin boleh dikatakan menyerang duluan Bapak Ibu. Tapi itu kan pembelaan karena terganggu kemerdekaan. Mereka terjajah. Apa salah kemudian mengatur strategi? Wong Jenderal Sudirman aja ada perang gerilya, ya kan? Apalagi itu membela hak mereka. Itu pun bertahun-tahun mereka tertindas dan hak mereka dirampas, ya kan? Apa salah kemudian suatu saat ada kesempatan membalas untuk merebut kembali? Tapi ternyata apa? Balasannya begitu luar biasa, biadab, nggak manusiawi. Ya kan, rumah sakit dibom itu loh Pak. Coba bayangkan. Itu strategi perang sudah nggak ada lagi itu Pak. Ya, itulah siapa lagi yang membela kalau bukan kita. Padahal Rasulullah dawuh, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Sapa wong sing gak gelem perhatian kepada sesama muslim, maka tidak termasuk golonganku kata Rasulullah. Ya perhatian monggo kula jenengan minimal dengan doa kunut nazilah kados kala wau. Itu jangan sampai kulon jenengan cuek-cuek saja. Kita minimal kita doakan. Kalau di sini ada donasi misalnya untuk bantuan Palestina ya monggo. Sampai sekarang sulit Pak, masih sulit, nggak semua masuk bantuan menuju ke sana. Ada beberapa relawan dari Indonesia itu bahkan ada yang syahid meninggal di sana. Ya, terkena bom kemarin itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ada juga orang itu yang pikirannya aneh. Wes babano ae Palestina. Ojo menang, kok menang malah gak kiamat lho, gak kurang ajar. Gara-gara apa? Memang ada sabda Rasulullah, tidak akan datang kiamat sebelum Palestina menang dari Israel. Tapi kan bukan berarti terus dijadikan alasan. Wong banyak kok tanda akhir zaman yang bukan masalah itu. Termasuk apa itu maraknya perzinahan. Kenapa bukan itu yang disetop misalnya? Maraknya minuman keras. Ini malah enggak. Karena Palestina kon ngejarne kalah. Ini pandangan yang jengkir wali tidak karuan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, termasuk keutamaan Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri yang wahyunya turun di saat Rasulullah bersamanya. Jadi tidak semua istri beliau itu bersama dengan Rasulullah ketika turun ayat. Nah, hanya Aisyah ini yang sering bersamaan dengan Rasulullah ketika turun ayat. Ini ya mas sekalian. Allah melepaskan tuduhan fitnah terhadap beliau. Kan Aisyah ini kan pernah difitnah ya Pak ya, selingkuh dengan orang lain. Jadi fitnah terhadap selingkuh itu sudah ada zaman Rasulullah. Tapi dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Aisyah ini adalah wanita yang suci, nggak mungkin untuk berbuat yang tidak senonoh kepada orang lain. Itu seperti itu. Ya, beliau juga menjadi rujukan para sahabat untuk mendapat ilmu karena saking luasnya ilmu beliau, saking cerdasnya beliau. Ya, sebelum menikahi bahkan Rasulullah sudah pernah bermimpi ya untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hendak memberikan hadiah, para sahabat itu kan suka ya Pak ya, memberikan hadiah kepada Rasulullah. Itu diberikan ketika Rasulullah berada di sampingnya.
atau Aisyah berada di samping. Begitupun ketika memberikan hadiah kepada Aisyah, ya, memberikan kepada Aisyah itu ditunggu ketika Rasulullah ada di sampingnya. Supaya apa? Rasulullah juga merasa senang karena yang diberi hadiah ini ada orang yang paling dicintai. Jadi supaya menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Rasulullah pernah dawuh, wa fadlu Aisyah ala nisa kafadlis sarid ala sairi ta'am. Sehebat-hebatnya Aisyah itu dibanding dengan wanita-wanita lain, Bapak Ibu, itu kafadlis sarid ala sairi ta'am. Pirsa sarid ya Pak ya. Sarid itu makanan istimewanya orang Arab. Tidak semua bisa makan ini. Ya, adonan antara roti dan daging. Itu tidak semua orang bisa menikmati ini. Dan Aisyah itu diibaratkan dengan itu. Makanan paling enak, paling bagus, paling lezat ya dibanding dengan yang lainnya. Itu jamaah sekalian. Di sisi lain beliau adalah wanita yang sangat pemalu, sangat jujur, ibadahnya nggak bisa diragukan lagi, tahajudnya, menjaga kesucian dirinya, bahkan puasanya betul-betul membackup dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga sumber inspirasi dalam mewujudkan rumah tangga yang asmara. Napa Pak asmara Pak? Asmara, asniku as-sakinah, maniku mawaddah, raitu rahmah. Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, rujukannya kebanyakan dari Aisyah. Bahkan nuwun sewu dalam konteks hubungan suami istri itu banyak yang diriwayatkan langsung dari Aisyah. Termasuk masalah haid, nifas, melahirkan, wiladah itu banyak dari Aisyah. Kenapa? Karena beliau ini kan masih kecil, Pak. Biasanya anak kecil itu di samping cerdas, polos, ngomong itu apa adanya. Gitu. Jadi pernah sampai beliau meriwayatkan hadis sarungnya Rasulullah, jubahnya Rasulullah itu pernah ditemui oleh Aisyah. Ngoten niku disampaikan, Pak. Nek wong sing dewasa kan izin, ya kan? Jadi saya itu pernah menemui jubahnya Rasulullah itu terkena sperma kering, dikerii. Itu ternyata dijadikan dasar bahwa mani itu suci. Jadi setelah itu ditanyakan Rasulullah, oh fa innahu thahirun, mani itu adalah suci. Jadi cukup dikerii saja, nggak usah dicuci. Ya termasuk masalah haid itu Pak. Itu kebanyakan dari Aisyah. Yang kemudian disampaikan kepada wanita-wanita sahabiah yang lain. Nah, dalam konteks rumah tangga juga begitu Pak. Yang pertama kali menyampaikan tentang sebutan istimewa bagi istrinya, Aisyah itu Pak. Istri yang lain tidak pernah. Ya, coba sebutannya Rasulullah kepada Aisyah apa Pak? Ya Humairah. Wahai wanita yang apa itu? Kemerah-merahan pipinya. Sekarang ditiru anak-anak sekarang ya, pakai skincare apa itu, ono merah putih itu kayak ondel-ondel. Itu memang asli itu, tidak polesan, alami natural. Itu Aisyah, ya, yang pipinya kemerah-merahan. Ya Humairah. Niku nek cara logika kula jenengan, nek manggil bojone niku sing apik, Pak. Nggih, aja wis nek bojone lemu, aja kejujuran lah, gembrot rene Allah. Tapi jangan terlalu berlebihan. Wahai istriku yang seksi, padahal seperti nek gemuk. Iku namanya ngenyek. Ya, jadi makanya saya tuh sampai seusia 51, 52 itu sama istri saya manggilnya Dik sama Mas. Ibunya ini dulu Pak seksi koyo Nikita Mirzani. Tapi mungkin karena jadi istrinya kiai sering terima minal amplopi itu tadi ya kan. Ya koyo modelnya nganti ngetitisane. Niki nek ceramah kali kula namanya Gus Gembul Pak. Ada di YouTube. Ini alhamdulillah kemarin finalis se-Jawa Timur untuk tingkat SMA SMK. SMK itu sekolah menjahit katok ya. Ini yang mengawal saya sejak beliau masih hidup. Ya, jadi sejak kelas 3 SD alhamdulillah punya kelebihan ceramah. Ya, ceramah, tapi mari ceramah terus cerangapan. Maka dia paling seneng ngisi kuliah subuh, ngisi pengajian sing ono perbadokan.
Mengen kita mau delok buri ya, wah siap betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi masya Allah ya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan beliau ini tidak apa ya, betul-betul transparan Pak. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena terkait dengan Rasulullah. Bahkan nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Adab tata krama berngonoan. Ngerti orang ngonoan ini? Niku dari Aisyah loh. Bagaimana ketika Rasulullah mau jima itu harus mengecup dulu, mencium keningnya dulu, berdoa dulu, itu dari beliau. Kadang-kadang kula jenengan mboten apal Pak. Bahkan dongane arep ngonoan ngoten niku lho. Lho wong iki garap keturunan. Kepengin anak si soleh-solehah. Ngono ki brak-bruk tok ae. Kula niku nate Pak nikahaken lare. Mesti kula takoni, sampean wani nikah Mas. Wis ngerti gak dongane arep ngonoan? Napa Pak Yai? Banyak yang tidak tahu. Coba ngerti mau apa? Ngono malah ngene. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya lah lele bojomu ayu mbok garap nang kamar mandi ya. Nuwun sewu Pak. Jadi ini menginspirasi kula jenengan dari hadis-hadis beliau terkait dengan rumah tangga. Artinya akan mengarahkan kepada bagaimana mewujudkan rumah tangga yang baiti jannati. Makanya pinter takmir ini ngasih tema. Diawali dari kisahnya Aisyah, nanti kemudian bagaimana kula jenengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang dibingkai dengan baiti jannati. Ya, baiti jannati rumahku laksana surga atau rumah yang dihantarkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hadis ini Bapak Ibu, kula jenengan salah dan keliru kalau mengatakan bahwa kula dongakne muga-muga bojo niki dados kaken-kaken ninen-ninen sehidup semati. Niku salah Pak. Nggih, aja mek kaken-kaken ninen-ninen tok Pak. Nek iso sampai swarga ngene apa mboten? Atau gini, ya Allah, kami cinta kepada istri saya sehidup semati. Jangan Pak. Oh nyatane bojoku mati, aku ya malah lirak-lirik Mbak Siti. Ya kan? Ya kepengen rabi. Jadi nuwun sewu, kalau sehidup semati salah. Kenapa? Karena mati kita belum tentu barengan sama istri kita. Kita sebetulnya apa? Sehidup surga. Mau matinya kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, penyebabnya apa saja, ya kan? Tapi yang terpenting nanti bisa berjumpa di surga. Allahumma amin. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, beliau wafat pada saat sholat witir di bulan suci Ramadan Bapak Ibu, di hari Senin, ya tanggal 17 Waqila 27 Ramadan tahun 57 atau 58 Hijriyah dengan umur 66 tahun. Kalau Rasulullah umur pinten Pak? 63 nggih. Ngoten-ngoten kudu paham. Sing pasti 62 tahun 2 bulan 22 hari. Niku umuripun Rasulullah. Aku jenengan mboten. Ceritane Sofia Lajuba apal kabeh. Ayu Ting Ting sak lagu-lagune. Sofia Lajuba niku masyaallah nggih. Nuwun sewu, ya ndak apa-apa, monggo. Panjenengan nggih ngoten, ngomong anake ngeten iki nek iso lagu-lagu selawatan, Pak, aja dangdutan. Dangdut gare cepet mati lho, Pak. Nggih, unine ngoten niku, dangdut. Napa dangdut? Lah iya. Nggih, iku jamaah sekalian. Baik. Nah, beliau pernah berwasiat agar dimakamkannya malam hari. Wafatnya jam berapapun beliau minta tolong dimakamkannya di malam hari, sehingga ketika wafat itu ya lautan manusia mengiringi jenazah beliau dan tidak ada malam pun sepenuh itu di sekitar Masjid Nabawi ya, kecuali ketika mengawal mengarak jenazahnya Aisyah. Ya, beliau dimakamkan di Baqi ya, sebelumnya disolatkan dengan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, itu. Yang turun di liang lahat itu ya, termasuk jenengan biasanya kalau kan itu ya termasuk putranya ya, apa itu ponakan-ponakannya Urwah bin Zubair, Qasim dan Abdullah bin Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abdurrahman. Itu
itu saudara-saudaranya beliau. Masya Allah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, di antara hikmahnya, monggo kula jenengan jadikan terutama putri-putri kula jenengan jadi putri-putri yang sholihah yang bisa mengikuti Aisyah. Bapak Ibu, agar kula jenengan punya keturunan yang baik. Nah, karena wanita itu imadul bilad, tiang negara. Wanita adalah sumber untuk berkembang biaknya manusia. Nah, makanya sebagai penutup, sekedar diketahui Rasulullah pernah bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un. Jadi tuannya wanita-wanita ahli surga itu 4. Siji Maryam binti Imran, karena Maryam binti Imran itu yang melahirkan sosok Nabi Isa, Nabi yang tidak punya ayah, yang menggambarkan mukjizatnya Nabi Isa tanpa ayah tapi bisa lahir, kuasanya Allah kun fayakun. Dan ketika bayi sudah bisa bicara, ya, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya dan seterusnya itu. Kemudian Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah bernama Fatimah. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, ya, yang membackup dakwah Rasulullah. Dan yang keempat adalah Asiyah. Sinten Asiyah, Pak? Pokok tonggoku itu Asiyah jenengan, Pak. Asiyah, istrinya Fir'aun. Luar biasa. Kenapa kok termasuk tokoh-tokohnya Ahlul Jannah? Karena Asiyah ini meskipun dinikahi seorang Fir'aun, raja yang durjana, raja yang zalim, yang kafir, ternyata mempertahankan imannya yang luar biasa. Nanti masuk surga bersama dengan Masyitoh, ya kan? Yang terkenal dilemparkan, dihukum gara-gara mengimani Tuhan selain Fir'aun. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan itu kita kenalkan kepada putra-putri kita agar menjadi wanita-wanita laksana Aisyah, dan seperti wanita-wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu jamaah sekalian, sinar mentari sudah mulai menyapa kita. Maka dari itu cukup sampai di sini kajian kita. Bu Suminten dicokot ulo, tuku obat yang Sidoarjo. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Ngaten nggih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li muallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiru dzunubal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya waddin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa izzal islam wal muslimin wa ahlil kufar wal zalimin wal musyrikin wal yahudiyin al mal'unin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallimil aqsa ya Allah, wa sallimil aqsa ya Allah. Allahumma sallimil mujahidina ya Allah wa saira biladil muslimin. Ya Allah, berikan curah limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami dan keluarga kami serta seluruh jamaah Al-Fatah yang luar biasa ini ya Allah. Kami bersyukur bisa berkumpul dengan hamba-hambamu yang solih-solihah di Masjid Al-Fatah ini ya Allah. Berikan kami agar kami bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Selamatkan kami dan saudara-saudara kami terutama yang ada di Palestina ya Allah. Saudara-saudara kami yang tertindas, terampas kemerdekaannya ya Allah. Berikan kemenangan ya Allah, berikan pertolonganmu ya Allah.
Mereka yang sudah wafat jadikan mereka syuhada, mereka para syahid-syahid di sisimu ya Allah. Dan mereka yang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan sakit mereka ya Allah. Dengan barokah kami ngaji di tempat yang barokah, di masjid rumahmu ini ya Allah. Jadikan hidup yang sekali ini hidup yang barokah, hidup yang istiqomah, dengan rezeki yang halal barokah, bisa bekal untuk ibadah, mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra-putri yang salih salihah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa ziyarah maqam Rasulillah ya Allah, wa sholawat bi maqami Rasulillah, salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjidil Nabawi, bisa umrah dan haji ya Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Matur sembah nuwun pangapunten ingkang kathah. Wa minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.